Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sikap berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah rasa nasionalisme kita. Ayo anak-anak berdiri terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nikmati bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, silakan duduk anak-anak. Semangat semua ya hari ini. Ya, Bu. Anak-anak coba cek temannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Anak-anak di sini ada yang pernah lihat tidak seekor kupu-kupu atau lebah atau serangga yang lain hinggap di bunga? Pernah ya? Anak-anak coba perhatikan gambar yang ibu bawa ini. Ini gambar apa anak-anak? Mangga. Iya, buah mangga. Iya anak-anak, buah mangga termasuk buah yang ada bijinya. Tumbuhan dapat tumbuh dari biji yang terjadi dari proses penyerbukan pada bunganya. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana buah bisa tumbuh menjadi pohon baru yang jauh dari pohon asalnya? Tidak tahu. Ya, kalau belum tahu, mari kita cari tahu sama-sama dalam pembelajaran kali ini ya. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian akan membuat infografis yang berisi tentang proses penyerbukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk selanjutnya, anak-anak perhatikan dulu, Ibu jelaskan perkembangbiakan tumbuhan melalui PPT ini ya. Ya, Bu. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar mempertahankan keturunannya atau jenisnya ya. Selanjutnya, perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif atau seksual adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi dengan adanya proses penyerbukan pada bunga, di mana serbuk sari jatuh kepada kepala putih. Contoh generatif yaitu pada pohon mangga, apel, durian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama vegetatif alami, yaitu vegetatif yang terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Misalnya dengan umbi, tunas, stolon, atau rizoma. Contoh vegetatif alami yaitu singkong dengan umbi batang, bawang merah dengan umbi lapis, stroberi dengan stolon, dan pisang dengan tunas. Yang selanjutnya ada vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan dilakukan oleh manusia dengan teknik tertentu, misalnya seperti cangkok, stek, okulasi, dan juga merunduk. Contoh vegetatif buatan yaitu bunga mawar dengan stek, pohon mangga yang dicangkok, dan jeruk hasil okulasi. Manfaat perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu menghasilkan tanaman lebih cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, dan hasilnya lebih banyak.
Kesimpulannya, tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Semua cara ini penting agar tumbuhan tetap lestari dan bermanfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu memiliki sebuah video pembelajaran. Kalian simak videonya ya. Ya, Bu. Kita akan membahas penyerbukan tanaman dengan bantuan serangga, yaitu lebah. Lebah terbang mencari bunga yang mengandung. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, ada yang tahu tidak bagian bunga apa saja yang kalian lihat? Mahkota, benang sari, putih. Ya, betul sekali. Bunga memiliki bagian-bagian, yaitu ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Paham ya? Untuk selanjutnya, karena kita akan membuat proyek berupa infografis, mari kita rumuskan pertanyaan proyek. Ada yang mau merumuskan pertanyaannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana proses penyerbukan itu bisa terjadi, Bu? Ya, kita akan menyusun infografis yang berisi tentang informasi proses penyerbukan yang dibantu oleh lebah, kupu-kupu, atau angin, ataupun yang lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk baris yang pertama menjadi kelompok 1, baris yang kedua menjadi kelompok 2. Paham anak-anak? Ibu bagikan LKPD dulu. Habis ini Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Yang pertama, kalian harus menulis nama anggota kelompok kalian dalam kotak ini ya. Kemudian, kalian baca satu persatu perintah yang ada dalam LKPD yang pertama. Di sini ada petunjuk untuk mengerjakan atau membuat infografis yang menarik ya. Nanti kalian akan membuat infografis pada selembar buku gambar. Sudah disiapkan anak-anak? Sebelum kalian membuat infografis, kalian akan melakukan kegiatan yang pertama observasi bunga, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga baru kalian membuat infografisnya. Paham anak-anak? Ayo anak-anak, kita lakukan penyelidikan pada bunga di taman. Anak-anak, kalian kan tadi sudah melakukan penyelidikan atau observasi bunga di taman sekolah. Ayo sekarang silakan menyusun infografis yang berisi atau memuat proses penyerbukan yang dibantu oleh angin atau makhluk hidup lainnya ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo perwakilan salah satu kelompok saja mempresentasikan infografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Nah, anak-anak, teman kalian kan sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Kenapa? Karena presentasinya sudah bagus, pengerjaannya juga sudah tersusun secara rinci. Ya, terima kasih tanggapannya Mbak Lida. Ayo silakan duduk. Nah, anak-anak,
pada pembelajaran hari ini, apa hal baru yang kalian pelajari? Kita dapat mempelajari bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, putih bunga, tangkai bunga. Ya, ada mahkota juga. Terima kasih Mbak Lida sudah menjawab. Nah, untuk bagian mana yang sulit menurut kalian saat menyusun infografis? Kenapa anak-anak? Karena tidak pandai menggambar. Oh, tidak pandai menggambar. Nanti bisa latihan lagi ya. Iya, Bu. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah presentasi juga. Sekarang Ibu punya lembar refleksi yang harus kalian isi secara mandiri ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, sebelum dikumpulkan, selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar evaluasi yang akan Ibu bagikan untuk mengukur pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini ya. Ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek temannya. Apakah sudah selesai anak-anak? Iya, Bu. Ayo dikumpulkan lembar evaluasi sama refleksinya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan lembar evaluasi dan juga refleksi. Kita hari ini sudah belajar tentang proses penyerbukan, bagian-bagian bunga, ada perkembangbiakan tumbuhan yang terbagi menjadi dua yaitu generatif dan juga vegetatif. Anak-anak ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya silakan Mbak Lida. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif terjadi pada proses penyerbukan pada bunga, sedangkan vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan manusia atau secara alami, sedangkan vegetatif buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia. Iya, betul sekali yang sudah disimpulkan oleh Mbak Lida. Contoh dari vegetatif alami yaitu ada tunas, rhizoma, stolon, dan lain-lain. Contoh dari vegetatif buatan ada cangkok, stek, dan juga okulasi. Anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ibu tanya, apakah kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Senang sekali, Bu. Alhamdulillah kalau senang. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dari awal hingga akhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan depan yaitu membahas tentang perkembangbiakan hewan. Untuk tugas di rumah, Ibu minta tolong kalian untuk menemukan jenis bunga yang ada di sekitar rumah. Nah, itu kalian gambar dan jelaskan bagian-bagian dari bunga tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yes. Oke anak-anak, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam